Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Baik teman-teman dari seluruh Nusantara, pada kesempatan ini saya Faris Indra Bakti, mahasiswa pasca sarjana S2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Malang, akan berbagi materi tentang Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Tugas ini diberikan oleh Bapak kami yang terhormat Bapak Dr. Samsul Hadi, MPD, MED, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar tahun pelajaran 2021. Baik, sebelum saya mulai untuk berbagi materi tersebut, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Petik tinggi buah belimbing, dapat satu jangan jatuhkan. Kepada Bapak Samsul pembimbing, terima kasih sekali kami aturkan. Memang manis buah belimbing, makan satu dengan salak. Terima kasih sudah banyak membimbing, semoga manfaat ilmunya kelak. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Hadi. Kami ucapkan baik, mohon izin untuk saya menyampaikan materi tentang Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Baik, mari kita mulai untuk sharing materi tentang Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Kita mulai dari Learning Organization. Nanti ada 3 poin utama yang kita bahas pada Learning Organization, yaitu yang pertama adalah konsep dasar Learning Organization, yang kedua tujuan dari Learning Organization, yang ketiga fungsi dari Learning Organization. Baik, sebelumnya mungkin saya bisa menyampaikan sedikit tentang organizational learning. Kalau kita sering mendengar ya, apa bedanya ini? Sepertinya organizational learning dan learning organization ini ada beberapa pendapat yang berbeda ya. Beberapa literatur mengatakan memang bahwa organizational learning sama dengan learning organization. Namun pada pengertian sebenarnya itu organizational learning berbeda dengan learning organization. Nah, di sini organizational learning adalah sebuah pembelajaran organisasi. Mungkin seperti ini ya. Pada intinya organization learning adalah sebuah proses, sedangkan learning organization adalah hasil dari suatu keadaan yang dicapai dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau membedakan hampir sama ya, jadi mungkin ini bisa kami simpulkan ya dari diskusi kelompok kemarin, bahwa pada intinya organizational learning adalah sebuah proses, sedangkan learning organization adalah hasil atau suatu keadaan yang dicapai dalam sebuah organisasi tersebut. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ya pada konsep dasar learning organization. Konsep dasar learning organization ya, menurut Shenye 2012, organisasi belajar itu adalah dalam pengertian dalam bahasa Inggris akan kami bacakan: organization where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the world together. Jadi pengertian organisasi belajar ya, menurut Senye ini menempatkan organisasi sebagai suatu wadah untuk terjadinya proses belajar yang berkelanjutan. Nah, menginjak pada tujuan organisasi learning, ada beberapa tujuan organisasi learning di sini ya. Ada 5. Yang pertama adalah personal mastery, yang kedua mental models, yang ketiga self vision, yang keempat team learning, yang kelima adalah system thinking. Kemudian akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan personal mastery. Salah satu ini ya, disiplin ilmu
mungkin di sini yang dinyatakan oleh sini. Di sini personal mastery ini belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja sesuai dengan harapan yang dipilih. Sesuai dengan harapan yang dipilih. Itu pada personal mastery. Nah, ini dalam personal mastery ini individu di dalam organisasi ini maksudnya akan terus-menerus memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan kapabilitas dengan memperdalam visi pribadi, lalu memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran dan melihat realitas secara objektif. Yang mungkin sering kita lihat ya teman-teman, kita sering melihat seseorang itu ada yang penuh semangat saat memasuki organisasi baru, namun setelah ia merasa mapan dalam organisasi tersebut, lalu ia kehilangan semangatnya, ya kan? Nah, bila kejadian ini umum terjadi, apakah kira-kira organisasi tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang, kan? Tentunya tidak, ya kan? Nah, maka dari itu sebuah organisasi kalau menurut personal mastery ini harus memiliki anggota tim yang terus-menerus mengasah dirinya. Kalau misalnya di dalam lembaga pendidikan jelas mengembangkan diri ya melalui pelatihan-pelatihan, mengembangkan diri secara melalui pendidikan juga seperti itu ya, melalui pendidikan, mengembangkan diri melalui membaca banyak literatur seperti itu ya. Nah, di sini jadi bisa disimpulkan bahwa personal mastery ini bukanlah sesuatu yang sudah ada, yang sudah dimiliki maksudnya, dan juga bukan sesuatu yang diberikan oleh organisasi gitu. Tapi merupakan sebuah proses sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap anggota tim untuk terus-menerus mempertahankan dan mengembangkannya. Nah, personal mastery ini bukan berarti juga kita membatasi diri kita, namun merupakan pemahaman mengenai dirinya sendiri. Jadi intinya dalam personal mastery ini mungkin seseorang itu punya pendapat ya, punya visi misinya, lalu punya visi misi sendiri, visi misi dalam dirinya sendiri, terus dia merasakan keadaan dalam sebuah organisasi, bagaimana keadaan di organisasi, apa nanti akan memberikan motivasi kepada dia atau mendorong dia untuk bisa memilih untuk bisa dia berada dalam organisasi tersebut untuk mengembangkan dirinya sehingga dia mempunyai kecakapan yang layak ya, kelayakan untuk dia berada dalam posisi-posisi tertentu dalam organisasi tersebut. Nah, disinilah poinnya dari personal mastery. Jadi berjuang untuk memperluas kapasitas personal tadi ya dalam mencapai hasil kerja yang diinginkan. Seperti itu. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu tentang mental models. Mental models ini proses yang memandang dunia sekitar dan bertindak atas asumsi apa yang dilihat. Nah, bisa juga yang kedua ini dalam organisasi belajar, mental model didiskusikan, dicermati dan direvisi pada level individu, kelompok, dan organisasi dengan tujuan untuk menyamakan visi dan misi organisasi. Jadi mungkin mental model adalah asumsi yang dipegang oleh individu dan organisasi yang dapat menentukan bagaimana organisasi ini berpikir ya dan bertindak gitu. Jadi kalau kembali kepada definisinya ya, kalau misalnya mental itu mental karena ia itu ada dalam pikiran kita dan membentuk tindakan kita. Model karena ia kita konstruksikan dari pengalaman kita dalam bentuk peta-peta mental seperti itu. Mungkin bisa kami tambahkan di sini bahwa organisasi ini akan mengalami kesulitan secara akurat
untuk secara akurat mampu melihat berbagai realitas yang ada jika para anggotanya tidak mampu merumuskan asumsi serta nilai-nilai yang tepat ya untuk digunakan sebagai basis cara berpikir maupun cara memandang berbagai permasalahan organisasi seperti itu. Nah, keterampilan untuk menemukan prinsip dan nilai-nilai bersama seperti itu ya, serta tumbuhnya semangat berbagai nilai untuk menumbuhkan keyakinan bersama sehingga menguatkan semangat dan komitmen kebersamaan. Nah, seperti itu. Membentuk kedisiplinan, pokoknya memberikan pembiasaan-pembiasaan baik ya dalam model mental dari organisasi seperti itu. Jadi kebiasaan baik, kedisiplinan, kesolidaritasan seperti itu ya, kesetiaan terhadap organisasi. Nah, itu yang mungkin memang perlu dibentuk ya melalui ini mental models ini pembentukannya melalui mental models. Itu mungkin untuk selanjutnya akan kita bahas tentang shared vision. Bagaimana shared vision ini? Nah, shared vision ini membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan, visi ya, visinya yang akan diciptakan, prinsip dan praktek yang menuntun hingga cara kita mencapai tujuan masa depan bersama. Maksudnya ini begini, satu visi ini merupakan suatu gambaran tentang masa depan yang coba diciptakan ya kan. Visi kan gambaran masa depan yang coba diciptakan dalam sebuah organisasi ya, yang diuraikan dalam tata bahasa seakan-akan terjadi sekarang karena sifatnya yang kasat mata. Sifatnya kalau visi itu ya langsung ya. Akhirnya visi tersebut memberikan bentuk dan arah pada masa depan organisasi seperti itu. Nah, untuk membangun visi bersama, strategi visi bersama haruslah selalu dikembangkan, yang nanti dapat membantu untuk membangun kapasitas dari masing-masing personal dalam sebuah organisasi learning. Nah, seperti itu. Mungkin gambaran sedikit untuk shared vision adalah demikian. Kita bisa lanjut pada team learning. Nah, team learning ini mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota kelompok bekerja sendiri. Jadi tim ini mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir gitu lah. Sehingga dari masing-masing personil tersebut, masing-masing anggota kelompok tersebut itu bisa sama-sama urun rembuk, bisa sama-sama berpendapat sehingga nantinya akan membawa organisasi ini menjadi jauh lebih baik dan bekerja dengan sistematis seperti itu, sehingga memudahkan untuk mencapai visi yang diharapkan bersama-sama seperti itu. Ini team learning, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Setelah team learning, ini yang terakhir adalah system thinking. System thinking di sini adalah cara pandang, cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dalam suatu sistem. Karena organisasi pada dasarnya terdiri atas unit-unit yang bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Ya. Mungkin penjelasannya secara lebih gamblangnya bisa saya tambahkan. Gini ya, sistem thinking ini tahu akan ini tupoksinya masing-masing dan bekerja maksimal pada bagiannya masing-masing gitu kan. Tapi semuanya itu berparadigma, semuanya itu berpandangan bahwa tetap kita masih berada dalam satu tubuh itu, satu organisasi seperti itu. Jadi dalam sistem thinking ini harus bekerja sama dan memandang organisasi ini sebagai sebuah sistem yang membawai pada bagian-bagian yang mereka berada dalam porsi-porsi masing-masing itu. Nah,
mereka melakukan hal yang maksimal di sana sehingga bisa menghasilkan output dari organisasi ini, output yang sangat maksimal seperti itu. Jadi dengan paradigma bahwa tetap dalam satu sistem, kurang lebihnya seperti itu. Baik, selanjutnya kesimpulan dari diskusi kami pada diskusi kelompok kemarin, bahwa organisasi pembelajar merupakan salah satu ciri organisasi abad 21 karena organisasi demikian ini yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi sekaligus menjamin terciptanya kehidupan dan kelangsungan dari sebuah organisasi. Organisasi yang mempunyai keunggulan inovasi, layanan maupun produk di masa depan pastinya akan menjadi organisasi yang senantiasa menumbuhkan komitmen dan kapasitas belajar anggotanya pada semua tingkat organisasi. Kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu fungsi utama organisasi pembelajaran. Ada 13 fungsi utama organisasi pembelajaran yang kami dapatkan dari diskusi kami dari beberapa sumber ya. Ini mempertahankan tingkat inovasi dan tetap kompetitif. Terus yang kedua, menjadi lebih baik ditempatkan untuk merespon tekanan eksternal, memiliki pengetahuan. Yang ketiga ya, memiliki pengetahuan ke sumber daya yang lebih baik ke link kebutuhan pelanggan. Maksudnya ini nanti outputnya itu kan harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita bicarakan lembaga belajar sekolah, nantinya lingkungan ini menuntut seperti apa gitu. Misalnya kita ada di SMK gitu, kira-kira pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan kita atau mungkin di wilayah-wilayah kita ini membutuhkan sumber daya manusia yang seperti apa. Lah kita harus mencetak sumber daya manusia yang seperti itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini maksudnya adalah pengguna hasil produk kita, anak-anak kita yang lulus dari sekolah kita, seperti itu. Lah yang keempat, meningkatkan kualitas output di semua tingkatan. Tentunya meningkatkan kualitasnya. Jadi dengan tadi yang mungkin sudah kita bahas di atas, dari tujuannya tadi dari berbagai sisi semuanya bersinergi untuk meningkatkan kualitas dari output pada semua tingkatan gitu ya. Terus yang kelima maksud saya, peningkatan citra perusahaan dengan menjadi lebih banyak orang yang berorientasi. Maksudnya dengan citra perusahaan yang baik maka akan banyak orang yang tertarik kepada kita gitu. Nah seperti itu, sehingga nantinya bakal menunjang kehidupan dari organization learning tersebut gitu. Learning organization maksud saya ya. Baik, kemudian yang keenam yaitu meningkatkan kecepatan perubahan dalam organisasi. Artinya nanti organisasi pembelajaran ini akan meningkatkan kecepatan perubahan. Dengan adanya organisasi pembelajaran, perubahan dalam organisasi ini misalnya masing-masing meningkatkan kompetensinya sendiri-sendiri, kemudian akhirnya mempercepat juga peningkatan dan perubahan organisasi tersebut. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk beradaptasi dan antisipasi. Kemampuan untuk adaptasi dan antisipasi. Adaptasi dengan apa? Adaptasi dengan lingkungan. Antisipasi apa? Antisipasi bila ada sesuatu perkembangan yang terjadi, kita harus siap untuk menghadapinya gitu ya. Baik, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan produk dan inovasi proses. Itu ya. Jadi kita pertumbuhan dan perkembangan dari produk dan inovasi dari prosesnya, sehingga mau menghasilkan yang peningkatan gitu ya pada produk yang dihasilkan. Kemudian yang kesembilan, produktivitas yang lebih tinggi dan keuntungan finansial. Akhirnya nanti ketika semuanya efisien, maka produktivitas itu efisiennya dengan organisasi pembelajaran ini semuanya berjalan secara efisien, maka produktivitasnya akan jadi jauh lebih tinggi dan kemudian pastinya akan berimbas pada keuntungan finansial. Seperti itu. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10, kepuasan kerja yang lebih tinggi. Terus yang ke-11, peningkatan yang berkelanjutan. Jelas untuk peningkatan yang berkelanjutan ini ya, dari berbagai sisi, dari berbagai segi memang harus ada peningkatan ya.
Nah, fungsi utama dari organisasi pembelajaran salah satunya adalah fungsi peningkatan yang berkelanjutan. Lalu pembelajaran yang lebih cepat dan lebih baik, nah ini nanti akan berproses untuk ke sana. Akan bisa ya organisasi pembelajaran ini membuat pembelajaran lebih cepat dan lebih baik. Yang ke-13 menembus batas. Jadi artinya tidak hanya bergerak dalam lingkup yang kecil, tapi ketika memang benar-benar organisasi pembelajaran ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, akan menembus batas dari perkiraan kita, jauh akan melebihi perkiraan kita, gitu dikatakan menembus batas itu ya. Misalnya batas kita mungkin kita nyari ini aja, siswa yang misalnya sekolah ya, ini organisasi sekolah ya, kita mencari siswa yang ada di lingkungan kita saja, atau nanti sudah cukup banyak gitu kan. Nah tapi apalagi dengan keadaan yang seperti sekarang ya, dimana internet terus jaringan ini sudah sampai di mana-mana, maka sangat mudah sekali bagi kita sebenarnya untuk menembus batas. Kita merancang hanya tingkat kabupaten kota saja, ternyata bisa sampai nasional gitu kan. Nah seperti itu gambarannya, kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu teori-teori transformasi organisasi pendidikan dasar. Ada 3 yang akan kita bahas nanti, yaitu konsep dasar transformasi organisasi, teori transformasi organisasi pendidikan dasar, dan transformasi organisasi pendidikan menjadi learning organization. Transformasi organisasi yang kita bahas pertama ya. Transformasi organisasi adalah perubahan konsep nilai pada organisasi dalam menyusun strategi organisasi menghadapi perubahan dan tantangan dari lingkungan. Transformasi adalah perubahan ya. Transformasi organisasi, jadi ini adalah perubahan konsep nilai pada organisasi dalam menyusun strategi dalam menghadapi perubahan dan tantangan dari lingkungan. Jadi menyesuaikan perubahan dan tantangan dari lingkungannya. Marzano, McNulty, dan Waters dalam HT 2016 mengklasifikasikan perubahan organisasi menjadi 2 jenis. Perubahan orde pertama dan orde kedua. Yang perubahan orde pertama ini bersifat inkremental dan dapat dianggap sebagai langkah paling jelas berikutnya yang harus diambil dalam proses perubahan. Perubahan orde kedua adalah perubahan yang mendalam dan melibatkan penyimpangan dramatis dari yang diharapkan, baik dalam mendefinisikan masalah yang diberikan maupun dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, itulah pendapat dari Marzano, McNulty, dan Waters dalam HT 2016. Kita berlanjut pada pandangan dari tokoh selanjutnya, yaitu menurut Senge 2012, prinsip dalam organisasi yang sudah kita bahas tadi ya. Prinsip dalam organisasi ada 5 tadi itu. Prinsip dalam organisasi belajar dapat mendorong terjadinya transformasi organisasi. Prinsip apa saja yang sudah kita bahas tadi, yaitu berbagi visi atau shared vision, penguasaan individu, personal mastery, kerjasama tim, teamwork ya, berpikir system thinking, dan modal mental atau mental model. Nah, ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan dengan visi organisasi. Sedangkan perbedaan organisasi belajar dengan organisasi tradisional di sini adalah pada kekuatan perubahan organisasi tradisional dalam mendorong perubahan seperti itu. Jadi kita harus kalau kita mengikuti prinsip dari Senye ini, pasti nanti pada akhirnya akan bisa mendorong terjadinya sebuah transformasi dari organisasi sendiri ya. Pendapat berikutnya di sini ada pendapatnya Goelet dan Kelly tahun 95 bahwa model transformasi organisasi yang dieksploitasi dalam pendekatan tersebut mencakup 4 kategori yang nanti akan kita bahas ini ya. 4 kategori yang disebut oleh Goelet dan Kelly ini 4R, yaitu renew, reframe, revitalize, dan restructure. Apa ini maksudnya? Bagaimana ini modelnya? Kita akan bahas setelah ini. Kita akan lanjut saja. Masuk pada reframing. Reframing di sini adalah sistem pengukuran yang ditetapkan mencakup aspek manajemen kinerja di dalam sebuah organisasi. Jadi ada tolak ukurnya ya, ada ukurannya yang ditetapkan mencakup aspek manajemen kinerja di dalam suatu organisasi, sehingga ketika ini ada peningkatan bisa dilihat ya melalui reframing ini. Nah, seperti itu.
Lalu yang kedua, restrukturisasi. Nah, strategi restrukturisasi ini masing-masing harus secara berkesinambungan menghadapi tuntutan yang dibebankan dan ditugaskan kepadanya. Jadi melakukan yang terbaik pada bagian-bagian pada tupoksi masing-masing, sehingga akhirnya terjadilah pertumbuhan di dalam organisasi tersebut menjadi jauh lebih baik dari berbagai segi, dari berbagai sisi, ya, seperti itu. Nah, sistem revitalisasi organisasi ini yang terakhir, ya, teman-teman. Jadi melalui teknologi dapat menghubungkan berbagai unit organisasi sehingga dapat mengintegrasikan informasi dan proses pengambilan keputusan, making a decision, ya. Jadi melalui teknologi ini dapat menghubungkan berbagai unit organisasi. Misalnya ya, kita kalau sekarang sih dari komunikasi, ya, bisa dari jaringan internet, dari telepon, HP, gitu, ya. Misalnya kalau kita sekarang ya melalui Zoom, melalui apa gitu kan. Jadi intinya pengembangan dari sisi teknologi mungkin yang dimaksud di sini. Demikian teman-teman, sharing materi dari saya tentang masalah learning organization, ya, dan teori-teori tadi itu. Untuk misalnya ada yang bisa kita diskusikan, mari kita saling tanya jawab di kolom komentar, ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dari teman-teman semua. Terima kasih banyak juga yang utama kepada Bapak Dr. Samsul Hadi, MBD MED. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Dan buat teman-teman semua, teman-teman kelompok dan teman-teman, ya, seperjuangan, ya, semoga kita selalu diberikan kekuatan, semoga kita selalu diberikan semangat, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.